Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Kembali lagi saya akan memaparkan tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kalau sudah bicara tentang nilai Pancasila, berarti nanti kita akan berusaha untuk memperdalam dari nilai itu sendiri. Kita mulai saja tentang nilai Pancasila itu. Kalau kita membicarakan tentang nilai Pancasila, maka ada 3 hal yang perlu diketahui. Yang pertama kaitannya dengan sistem nilai itu sendiri, sistem nilai yang ada dalam Pancasila. Karena ini sebuah sistem, berarti antara satu dengan yang lain sudah pasti terkait. Karena ini sebuah sistem, maka di dalamnya ada bagian-bagian dan saling terikat antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah implementasi dari nilai Pancasila. Kalau kita sudah tahu sistemnya, maka kita akan bisa memperdalam dengan melihat bagaimana pelaksanaan implementasi itu, pelaksanaan dari nilai Pancasila itu sendiri. Yang ketiga baru kepada nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ada baiknya kita mulai dari awal. Sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai dalam Pancasila itu ada 3. Katakan sistem tadi dari awal sudah saya katakan itu bagian-bagian. Dan bagian itu ada 3. Adanya nilai dasar, adanya nilai instrumental, dan adanya nilai praksis. Kita lihat masing-masing nilai itu. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai yang paling esensi, yang paling inti dari Pancasila. Kalau itu nilai inti, yang paling dasar banget, maka dia memiliki sifat yang tetap, tidak berubah. Apapun yang terjadi tidak berubah. Sampai kapanpun nilai dasar itu akan tetap, karena hanya merupakan sebuah nilai saja, value. Apakah pengertian dari nilai dasar itu? Nilai dasar adalah nilai yang berasal dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Berarti nilai dasar Pancasila itu tidak diambil dari bangsa atau negara lain, tapi itu murni milik kita sendiri. Hebatnya nilai dasar Pancasila ini bersifat universal, umum. Maksudnya bersifat umum, nanti nilai-nilai dasar ini tidak menunjuk pada satu negara, tapi itu berlaku pada semuanya. Karena ini Pancasila mengatur tentang manusianya, maka bersifat umum ini nanti mengatur manusia secara umum. Berlaku di semua negara, berlaku di semua wilayah. Nah, tapi karena ini miliknya Indonesia, maka diutamakan bahwa bangsa Indonesia atau manusia Indonesia memahami betul tentang nilai dasar ini. Sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Jadi nilai dasar ini ditetapkan sebagai nilai dasar karena dia mengandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar tidak berubah dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Jadi menyatu, nilai dasar ini menyatu
dengan bangsa kita, menyatu dengan negara kita karena milik kita sendiri, bukan mengambil dari negara lain. Kita lihat tentang nilai dasar dari Pancasila. Saya yakin kalian sudah hafal tentang bunyi sila-silanya. Dari sila pertama sampai sila kelima itu merupakan urutan yang bersifat hierarkis, berarti tidak bisa dibolak-balik karena berkaitan dengan masalah nilainya yang terkandung di dalam sila-sila itu. Yang pertama adalah nilai dasar ketuhanan. Ini berarti dari sila pertama. Nilai dasar yang kedua yaitu kemanusiaan, berarti dari sila yang kedua. Nilai dasar yang ketiga adalah persatuan. Nilai dasar yang keempat kerakyatan. Nilai dasar yang kelima adalah keadilan. Kalau kita lihat hierarkisnya atau urutannya dari ketuhanan sampai keadilan, menunjukkan bahwa Pancasila ini memang betul-betul dibentuk oleh atau dibuat oleh pendiri bangsa kita dengan cara berpikir filosofi. Berpikir filosofi itu berpikir secara mendalam, bersungguh-sungguh sampai ke akar-akarnya. Kalau kita lihat urutannya saja kelihatan di sini urutannya dengan Tuhan dulu. Setelah dengan Tuhan, dengan manusia. Setelah manusia dengan kelompok atau organisasi. Setelah organisasi dengan rakyatnya. Setelah dengan rakyatnya mengarah kepada keadilannya. Ketercapaian sebuah negara. Kita lihat masing-masing nilai dasar ini supaya kita lebih paham lagi. Nilai dasar ketuhanan yang pertama, di sini bicara tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Karena ketuhanan mudahnya adalah menuju Tuhan. Ketuhanan, menuju Tuhannya masing-masing. Berarti di sini manusia. Manusia adalah manusia secara umum, jadi semua manusia. Bagaimana manusia menuju kepada Tuhannya. Karena ini miliknya Indonesia, berarti nilai dasar ini sudah ada sejak bangsa Indonesia belum terbentuk, sejak negara kita belum terbentuk. Makanya ini kalau mau melihat mundur jauh ke belakang, di sana ada namanya animisme dan dinamisme. Mereka mengatakan ini sebuah kepercayaan, tapi kepercayaan kepada sesuatu yang bersifat gaib, kekuatan di luar dirinya. Nah itulah dalam bahasa filosofinya, bahasa pengetahuannya itu disebut dengan Tuhan. Nah sehingga ini sebelum bangsa kita terbentuk sudah ada di sini. Berarti memang ini murni milik kita. Bicara tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Ini sangat individu sekali, bukan kelompok. Ini individu. Jadi hubungan manusia satu dengan Tuhannya. Sehingga kalau kita memahami dengan baik apa yang dimaui dengan ketuhanan ini, maka tidak akan pernah terjadi konflik urusan Tuhan. Karena ini saya dengan Tuhan saya, Anda dengan Tuhan Anda, dan sebagainya. Tidak bicara agama. Agama ini nanti adalah merupakan penerapan dari nilai dasar ini. nilai intinya adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Nanti baru masing-masing menentukan manusia dengan Tuhan caranya seperti apa lah. Ini nilai praksis di sini nanti. Yang ketiga, agama. Nah, berarti bicaranya ada di sini. Kalau nilai dasarnya hanya manusia dengan Tuhan, titik. Caranya dan sebagainya sudah terserah pada masing-masing manusia. Karena kita bicaranya yang sangat mendasar. Kalau ini dipahami, maka saya yakin tidak pernah terjadi konflik antar
umat beragama, antar umat seagama, antar satu teman dan teman lain yang berbeda agama nggak akan konflik. Karena ini urusannya adalah urusan pribadi saya dengan Tuhan. Nah, makanya di sini dikatakan hubungan manusia dengan Tuhannya masing-masing. Berarti ini hak asasi manusia, hak yang paling dasar. Kemudian ketuhanan pun juga mengarah kepada kepercayaan terhadap Tuhan yang bersifat sempurna. Makanya dikatakan maha, Tuhan itu maha. Maha itu berarti yang paling besar, yang paling menguasai, yang paling hebat, tidak ada lagi yang lebih hebat daripada Tuhan. Kemudian di sini ada kebebasan mutlak bertuhan. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada batas, tidak ada, karena cuma kita dengan Tuhan kita yang tahu. Yang lainnya tidak tahu. Bagaimana kita dengan Tuhan, yang lain tidak tahu. Yang paham adalah kita sendiri. Ini esensinya dari ketuhanan itu. Takwa itu termasuk salah satu esensi terhadap Tuhan dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini nilai dasar ketuhanan. Sehingga nilai dasar ketuhanan ini berpikirnya praktis, cuma urusan kita dengan Tuhan, titik. Sehingga sifatnya individu, orang lain tidak akan pernah tahu. Meskipun nanti dalam kehidupan beragama, sebenarnya kehidupan beragama itu adalah nilai praksis dari ketuhanan. Kalau nilai praksis ini didasarkan pada nilai dasar, maka selesailah urusan. Meskipun kita ini ibaratnya berbeda agama, ya sudah, itu kan urusan saya dengan Tuhan. Lah urusan kamu dengan Tuhanmu. Nah, sudah nggak pernah ada masalah menyinggung perasaan lah ini itu dan sebagainya. Nah, munculnya teori toleransi, munculnya teori kerukunan dan sebagainya itu adalah dari sini. Kalau manusia dengan Tuhannya tadi betul-betul dilakukan sesuai dengan nilai dasar, maka otomatis satu manusia tidak akan menoleh manusia yang lain. Di situ terjadi toleransi, sudah. Ini kan urusanku dengan Tuhan, maka urusanmu juga dengan Tuhanmu. Sudah selesai, tidak bisa menyinggung, tidak. Karena ini adalah urusannya sendiri-sendiri. Nah, kalau ini dipahami betul oleh seluruh manusia Indonesia, maka di Indonesia tidak akan pernah terjadi konflik antar umat beragama. Tidak ada ketersinggungan dan sebagainya. Karena ini urusan manusia dengan Tuhan, tidak ada urusannya dengan kekuasaan, tidak ada urusannya dengan politik dan sebagainya. Ini merupakan kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Itu nilai ketuhanan. Kita berlanjut kepada nilai yang kedua, kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini mengajarkan pada kita melihat pada setiap orang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan sejajar. Dari individu kepada Tuhannya, sekarang menyamping individu dengan individu yang lain. Sudah diatur dalam kemanusiaan. Berarti di saat kita bicara tentang kemanusiaan, maka kita harus melihat semuanya punya hak, punya martabat yang sama. Berarti kita harus memperlakukan mereka sejajar, sama. Tidak perlu lagi melihat bahwa saya ini adalah seorang guru, Anda seorang siswa, maka ini sudah. Kalau nilai kemanusiaan ini dipahami, seorang guru adalah tugas, seorang siswa juga merupakan tugas, maka di sana akan secara otomatis melaksanakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan. Maka di situ yang dikatakan pendidikan akan berjalan dengan baik. Karena apa? Di sana saling mengasah, saling asih, saling asuh, sehingga tidak ada yang namanya manusia itu sebagai
sumber informasi, tidak. Tapi yang ada sharing informasi. Bisa jadi seorang guru ternyata tidak mengetahui sebuah informasi, maka siswanya lebih dulu mengetahui informasi. Nah, di sini terjadi sharing. Karena apa? Harkat martabatnya sama. Tidak perlu menunjukkan bahwa saya lebih pintar dari yang lain, tidak ada. Tapi kita belajar bersama. Kita sharing informasi untuk bisa saling berbagi. Karena berbagi itu adalah indah. Ini nilai kemanusiaan. Adanya pengakuan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Nah, ini pengakuan, merasa, oh iya ya, saya ini meskipun individu, saya juga sosial. Karena apa? Saya butuh orang lain. Adakah yang bisa memberikan contoh bahwa manusia ini bisa hidup sendiri? Tidak ada. Dimanapun berada, manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Tidak bisa dia hidup sendiri. Nah, sekarang misalnya diambil contoh yang jelas masa sekarang, pandemi COVID. Nah, kalau Anda sebagai makhluk sosial, saya yakin belajar di rumah pun Anda masih membutuhkan bantuan meskipun di rumah. Loh, saya belajar sendiri Pak di rumah, tidak ada temannya. Papa kerja, mama kerja, kakak kuliah, tetangga juga sama. Jadi saya di rumah sendirian. Tapi kalian makhluk sosial, karena apa? Kalian membutuhkan. Di saat kalian belajar secara online seperti sekarang ini, maka otomatis kalian membutuhkan bantuan orang lain. Kalau kalian tidak membutuhkan bantuan orang lain, maka apa yang kalian gunakan untuk belajar online? Misalnya menggunakan HP dari mana? Orang tua, ya orang tua dari mana? Bekerja ketemu siapa? Orang lain dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa di sana adalah makhluk sosial. Dan sekarang pun kalian akan merasakan di saat kalian belajar di rumah, sedikit demi sedikit kalian akan merasa bosan, merasa jenuh. Apalagi misalnya belajar di rumah ini tidak dipahami dengan baik. Kalau belajar di rumah dipahami dengan baik, maka yang disampaikan akan sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Maksudnya bahwa belajar itu bukan mengerjakan tugas. Belajar itu mencari ilmu untuk bisa menjadi lebih baik. Menjadi generasi yang akan merubah Indonesia go internasional. Ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan mengajak kita untuk bisa saling berbagi sebagai makhluk sosial. Secara otomatis di sana ada rasa solidaritas dan tenggang rasa yang sangat tinggi antara satu dengan yang lainnya. Ini kemanusiaan. Kemudian persatuan. Ini nilai yang ketiga. Persatuan ini berintikan merasa bagian dari yang lain. Persatuan. Kalau silanya adalah persatuan Indonesia, berarti kita merasa bagian dari Indonesia. Sedangkan persatuan itu merasa bagian dari yang lain. Kalau sudah merasa bagian dari yang lain, maka otomatis individualis kita berkurang. Tetap ada, tetap sebagai makhluk pribadi. Tapi pesan dari nilai kemanusiaan tadi, kita sebagai makhluk sosial, disinilah kelihatan apakah makhluk sosial kita ini akan muncul, akan berkembang dalam kehidupan sosial. Nah, ini kalau kita merasa bagian dari yang lain, nilai persatuannya kita pegang teguh, nah ini sudah jelas. Kita akan mengutamakan kepentingan, keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Bangsa itu masyarakat ya. Ya, masyarakat, bangsa. Seluruh manusia yang ada di Indonesia itu namanya bangsa. Nah, kalau sudah merasa bagian itu, ya kita akan bisa menyadari tentang itu. Saya punya kepentingan individu misalnya,
kepentingan individu saya hari ini harus membeli baju. Sebelum berangkat ternyata tiba-tiba ada pengumuman. Misalnya hari ini karena menjelang peringatan HUT RI, maka dibutuhkan partisipasi warga untuk memasang umbul-umbul. Nah, otomatis sudah. Apa yang akan saya lakukan berdasarkan kepentingan individu tadi, harus saya cancel dulu, ditangguhkan. Sebentar deh, nanti dulu saya tak ikut dulu pasang umbul-umbul. Nah, ini sudah. Karena kita hidup di antara manusia yang lainnya. Nah, secara nasionalnya, secara umumnya, kita mengakui seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia dengan keanekaragamannya. Iya, dengan keanekaragamannya. Tidak kita pandang dia sebagai orang lain, itu bangsa kita, itu keluarga kita, itu saudara kita. Sama dengan di mana kalian berada nantinya, misalnya di kelas, ya sudah itu di kelas itu. Itu dengan suku bangsa, dengan keanekaragamannya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Tidaknya berteman dengan tertentu saja. Wah, saya suka dengan si A, si B, si C, sementara si D dan si Z saya tidak suka. Nah, seperti itu. Kalau yang seperti itu berarti belum memahami ini. Nah, hari ini dengan pemaparan saya ini harapannya adalah kalian betul-betul pahami semuanya. Bahwa kita adalah bagian, saya adalah bagian dari yang lain. Saya bagian dari kelas. Nah, maka anggota kelas berapapun ya saya bagian dari mereka. Demikian seterusnya kalau semua, misalnya satu kelas berisi 36 individu semuanya memiliki merasa bagian dari yang lain, ya sudah. Disitulah muncul kekompakan dari kelas itu. Secara otomatis, ya, karena merasa bagian. 36 siswa misalnya, belajar online semuanya. Nah, ternyata tiba-tiba pada hari tertentu ada satu yang tidak online. Maka kepedulian itu akan muncul secara otomatis. Karena apa? Merasa bagian. Tanya, kenapa sih aku enggak, dan seterusnya. Nah, ini. Betapa cantiknya kalau ini terlaksana di Indonesia. Kalau persatuan itu betul-betul dilaksanakan secara bagus, nilai dasarnya demikian bagusnya, maka tidak akan pernah terjadi permasalahan sosial. Itu persatuan. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat ini adalah kerakyatan, berarti berorientasi pada kepentingan umum. Kalau kepentingan umum berarti kepentingan negara, karena rakyat bunyinya. Ini yang saya contohkan tadi. Kalau tadi adalah di lingkungan kecil, lingkungan desa, lingkungan kelurahan, kalau ini sudah kepentingan umum berarti secara keseluruhan. Rakyat secara umum, kepentingan negara. Nah, ini mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan kita harus kita tinggalkan dulu. Kalau itu sudah ada hal yang berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan negara, maka kita mengutamakan ini. Karena tadi kesadarannya adalah bagian dari siapa? Bagian dari kepentingan umum, bagian dari kepentingan negara. Nah, otomatis dari kerakyatan ini lebih mengedepankan kepentingan umum dan kepentingan negaranya. Dalam pelaksanaan keseharian, maka setiap keputusan yang diambil dengan jalan bermusyawarah, rembuk desa. Kalau Karang Taruna, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Contohnya sekarang ini misalnya, ini masa pandemi dan sebagainya, ayo kita melakukan kegiatan sosial lah, itu musyawarah. Ngomong-ngomong semuanya dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Melakukan perencanaan bersama, menggalang dana bersama, dan seterusnya sampai pengambilan keputusan berupa suatu tindakan. Itu dilakukan secara musyawarah. Itu harapan dari sila keempat, kerakyatan.
nilai dasarnya mengarahkan kita seperti itu. Nilai dasar yang kelima itu berkaitan dengan kesetaraan. Setiap orang mempunyai kedudukan yang setara. Setara ini berarti sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berlari sama cepat. Nah, ini ngantuk sama tidur. Lah, ini setiap orang mempunyai kedudukan yang setara, kompak. Perlakuannya juga harus sama. Tidak diperlakukan berbeda antara satu dengan yang lain. Tidak melihat jabatan, tidak melihat kekuasaan, tidak melihat kekayaan, tidak melihat cantiknya, tidak melihat gantengnya, tidak melihat kuatnya. Tapi setiap orang berarti individu. Semua manusia mempunyai kedudukan yang setara. Nah, kalau ini dipahami juga, maka tidak ada yang namanya saling mengejek, saling menjengkelkan, dan sebagainya. Nah, itu tidak ada. Kenapa? Sudah menyadari, oh ya, kita ini setara sebagai orang. Tuh. Ini dasar, makanya dikatakan nilai dasar, karena ini adalah rasa dasarnya. Seharusnya ini dipahami. Kalau ini dipahami, ya sudah. Saya yakin kelima ini dipahami, maka tidak ada permasalahan. Nah, mungkin memang sekarang ini waktunya kalian untuk memahami kelima ini, sehingga nanti di saat masuk tidak akan pernah terjadi permasalahan sosial di sekolah. Bersyukurlah kita, syukur alhamdulillah. Karena dari nilai keadilan ini diharapkan adanya sikap adil dan bijaksana dalam semua perbuatan. Kalau kita sudah memahami semua manusia, semua orang memiliki kedudukan yang setara, maka kita bisa bersikap adil dan bijaksana. Tidak membedakan, tidak jomplang sebelah. Kalau timbangan berat sebelah, tidak. Tapi timbangan itu betul-betul menunjukkan posisi yang setara antara yang kanan dengan yang kiri. Disitulah maka kita tidak membedakan orang lain berdasarkan kedudukan dan golongan. Berarti kita akan melihat orang lain sama dengan kita, setara dengan kita, perlu diperlakukan yang dengan baik, dengan setara, dan sebagainya. Semoga paham. Nanti kalau misalnya masih ada yang kurang memahami, boleh berkomentar, boleh bertanya melalui tempat dan saluran yang sudah saya siapkan. Nah, ini nilai dasar. Yang kedua, kita lihat. Nilai yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental ini adalah penjabaran dari nilai dasar Pancasila. Jadi penjabaran dari kelima nilai dasar tadi disebut dengan nilai instrumental. Nilai dasarnya sudah belajar, sekarang kita lihat nilai instrumentalnya. Tapi nilai instrumental ini disesuaikan dengan kurun waktu dan kondisi tertentu. Berarti berubah, Pak, bisa berubah. Kalau ini bisa berubah, disesuaikan dengan kurun waktu dan kondisinya, gitu. Kalau yang dasar tadi tidak bisa berubah karena dia patokan yang paling dasar. Kalau instrumental karena penjabaran. Makanya dikatakan nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, maupun program yang menindaklanjuti nilai dasar. Perwujudan umumnya berbentuk peraturan. Pahami dulu. Nilai dasar ada 5, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial. Itu dasar, tidak bisa berubah. Nah, di saat itu dilaksanakan, itu dijabarkan, maka menuju kepada nilai instrumental.
Nah, untuk memahamkan kita lihat dulu. Apa bentuknya nilai instrumental tadi? Berbentuk peraturan. Nah, peraturannya itu terdapat di dalam undang-undang. Undang-undang kita menentukan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki berarti urutan ini tidak boleh dibolak-balik sesuai dengan keluasan dari isi peraturan ini. Misalnya, tadi ada nilai ketuhanan, urusannya manusia dengan Tuhan. Nah, di dalam nilai instrumen, dalam peraturan, kita lihat di Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, di sana diatur dalam pasal 29. Nah, sudah berarti di sini dari nilai dasar itu dijabarkan dalam pasal 29. Berarti berkaitan dengan kehidupan beragama. Di dalam pasal 29 di sana, kalau misalnya di dalam pasal itu nanti di akhir ayatnya berbunyi ditetapkan berikutnya dalam bentuk undang-undang, maka akan muncul sebuah undang-undang sebagai pelaksana dari undang-undang dasar. Muncul undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang tentang kehidupan beragama. Nah, dari undang-undang kehidupan beragama ternyata ada pasal yang berbunyi diatur dengan peraturan pemerintah. Maka muncul peraturan pemerintah tentang kehidupan beragama. Misalnya agama yang diakui dalam peraturan pemerintah lah muncul seperti itu. Kemudian dari peraturan pemerintah itu nanti misalnya muncul lagi pasal yang berbunyi tentang ditetapkan melalui peraturan presiden. Ya sudah, muncul peraturan presiden harus menetapkan itu. Misalnya apa? Tentang penentuan hari raya. Nah, untuk agama Islam misalnya gitu, sudah tetapkan. Tentang kalender hari-hari besar agama, tetapkan peraturan menteri, peraturan presiden. Nah, peraturan presiden muncul untuk melahirkan peraturan menteri. Karena presiden ini sifatnya umum, maka diserahkan kepada menteri, khususnya menteri agama untuk mengatur tentang itu. Peraturan menteri agama tentang penetapan hari besar agama di Indonesia selama tahun 2020. Nah, sudah muncul. Dari peraturan menteri itu nanti misalnya dibutuhkan pelaksanaan di daerah dalam bentuk peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini ada 3. Ada perda provinsi dibuat oleh DPRD provinsi dan gubernur. Ada perda kota atau kabupaten dibuat oleh DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota. Kemudian yang terakhir ada peraturan desa atau peraturan yang setingkat. Yang maksudnya peraturan yang setingkat ini desa ini adalah secara umum. Kalau misalnya di tempat lain, misalnya di luar Pulau Jawa ada nama selain desa dan sebagainya, tapi mempunyai derajat yang sama dengan desa, itu masuk yang ke-9. Kalau ini dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau BPD bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai instrumental. Bisa berubah, bisa sesuai dengan kurun waktu dan kondisinya. Misalnya pada saat penetapan tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI menetapkan bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar konstitusi nasional. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berjalan terus sampai tahun 1999, mulai 45 sampai 99.
tahun 1999 terjadi amandemen. Nah, berarti kan berubah. Berdasarkan apa? Kurun waktu dan situasi kondisinya. Kondisi saat itu dilihat bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 sudah tidak sesuai lagi pasal-pasalnya dengan kondisi yang ada di negara kita. Maka dilakukanlah amandemen atau perubahan. Lakukan amandemen sampai tahun 2002, bergantilah nama menjadi UUD NRI tahun 1945. Nah, ini nanti melihat kurun waktu. Kalau ternyata kurun waktunya lama dan negara kita sudah terjadi perubahan yang sangat besar, bisa jadi ini akan berubah lagi. Karena kurun waktu dan sesuai dengan situasi kondisi yang ada pada saat itu. Ini yang dimaksud dengan nilai instrumental menjadi penjabarannya dari sila pertama tadi, misalnya dari Pancasila, nilai dasarnya Pancasila, dan dia bisa berubah, tidak bersifat tetap. Demikian seterusnya dari semua peraturan ini. Bahkan kalau kita melihat peraturan-peraturan yang di bawahnya Undang-Undang Dasar ini, ketetapan MPR sampai peraturan desa, ini sering terjadi perubahan. Muncul yang baru, merubah yang lama, menambahkan yang lama, dan sebagainya. Sering terjadi. Kenapa? Situasi kondisi daripada ketetapan MPR sampai peraturan desa itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan bangsa. Makanya muncul peraturan baru, dan sebagainya. Paham ya? Harapan saya kalian betul-betul bisa memahami meskipun kita belum bertatap muka. Itu tadi nilai instrumental. Kita lihat nilai praksis. Nilai praksis itu nilai untuk pelaksanaan sesungguhnya, implementasi yang ada dalam kehidupan nyata, real, bukan teoritis, realnya. Nah, kalau dari nilai dasar tadi, dasar sekali pedomannya, instrumen adalah aturan-aturan untuk melaksanakan ini supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap nilai dasar, itu ada di nilai instrumen. Nah, nilai praksis itu mempunyai dua sifat, ada yang abstrak. Kalau abstrak itu teori saja. Contohnya nilai praksis dari nilai dasar ketuhanan. Tadi ada kalau nilai dasarnya ketuhanan, nilai instrumentalnya adalah pasal 29. Nah, nilai praksisnya apa? Saling menghormati antar umat beragama. Misalnya gitu. Ini praksis abstrak. Nah, kalau praksis konkretnya seperti apa? Menghormati ini teori, konkretnya berupa sikap, perbuatan. Ikut menjaga atau ikut parkir di depan gereja. Nah, ini bagi umat Islam ya. Ikut parkir di depan gereja dalam rangka mengamankan kendaraan umat agama Kristen yang sedang beribadah di gereja. Nah, ini sudah kelihatan perbedaannya. Kalau di sini teori-teori, maka di konkret ini adalah prakteknya. Praktek dalam kehidupan keseharian. Tapi tetap mengacu pada nilai dasar dan nilai instrumental, tidak boleh lepas di situ. Sehingga di sana akhirnya terjadilah kondisi masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. Nah, ketiga nilai itu kalau dipahami betul dengan semua bangsa Indonesia, semua warga negara Indonesia, kemudian berkembang sampai pada semua warga dunia, maka di dunia tidak pernah terjadi perang antara satu negara dengan negara yang lain. Tidak terjadi serang antara satu negara dan negara lain. Di Indonesia pun juga demikian. Kalau ini dipahami oleh seluruh warga negara Indonesia, maka tidak terjadi konflik antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Demikian juga kalau kita pahami lebih kecil lagi dalam keluarga. Kalau dalam keluarga sudah melakukan itu, maka tidak pernah terjadi keramaian yang berisi perbedaan pendapat yang amat sangat dan akhirnya timbul konflik antara anggota keluarga.
antara adik dengan kakak dan seterusnya. Tidak akan pernah terjadi. Nah, pahami ini, laksanakan dalam kehidupan keseharian. Saya yakin kalian akan bisa menjalankan dengan baik dan melahirkan lingkungan yang betul-betul sehat. Ini dari ketiga nilai yang ada di sistem nilai Pancasila. Kita lihat yang berikutnya. Balik kanan. Setelah sistem nilai dalam Pancasila ini tadi sudah coba kita pelajari sebagai share informasi, sekarang kita melihat implementasi. Implementasi ini pelaksanaan. Pelaksanaan berarti mengarah kepada ketiga nilai tadi. Nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis. Bagaimanakah implementasinya? Yuk, berjalan lagi. Nah, ini implementasi nilai Pancasila. Nilai ketuhanan, itu nilai dasarnya. Memberikan jaminan hak, berarti ini nilai instrumen. Jaminan haknya dari pasal berapa? Pasal 29. Muncul nilai praksis, apa? Menghormati. Praksis, ini praksis yang apa? Yang abstrak. Nanti kalau praksis yang konkret, misalnya tidak melakukan intimidasi terhadap kegiatan keagamaan. Lebih praksis lagi, seperti tadi, ikut menjaga keamanan sepeda motor, parkir gitu kan. Seperti itu. Nah, itu lebih praksis lagi. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa nilai ketuhanan ini juga secara implementasinya atau pelaksanaannya sesuai dengan nilai dasar, sesuai dengan nilai instrumen, dan sesuai dengan nilai praksisnya tadi, ketiga nilai itu. Karena implementasi ini sebenarnya erat kaitannya dengan nilai praksis tadi, pelaksanaannya. Cuma ada yang praksis abstrak dan ada praksis konkret atau realnya. Demikian juga dengan nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menjamin hak warga negara untuk mendapatkan perlakuan adil. Nah, ini berarti di sana berkaitan dengan masalah adil dan setara. Adil dan setara ini apa? Misalnya di bidang pendidikan, berarti diatur tentang pendidikan. Di pasalnya juga sudah diterapkan tentang pasal pendidikan, kemudian di undang-undangnya sudah muncul Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan, kemudian diterapkan di dalam sekolahan. Sekarang ini muncul kebijakan menterinya yang dikenal dengan namanya belajar di rumah. Dilaksanakan dalam kehidupan keseharian. Konkretnya adalah sekarang ini kita belajar online ini merupakan nilai praksis atau implementasi yang bersifat konkret atau nyata. Mudah kan? Oke, berlanjut. Di situ ada nilai persatuan, ada nilai kerakyatan, dan ada nilai keadilan. Kalau persatuan tadi kita bagian dari yang lainnya, maka otomatis kewajibannya memelihara persatuan dan kesatuan. Nah, di sini berkonsekuensi kita wajib untuk melakukan bela negara di saat bangsa dan negara kita menghadapi kerawanan nasional. Nah, sementara bela negara yang ada sekarang ini seperti siswa, ya bela negaranya adalah belajar dengan baik, mencintai produk dalam negeri. Kalau di sekolahan hari Senin itu biasanya upacara, lah ini nilai persatuan. Karena di dalam upacara itu tidak bisa berjalan sendiri, pembina sendirian gitu, nggak ada. Namanya upacara ya ada pembina, ada petugas upacara, dan ada peserta upacara.
Itu pun juga masih melibatkan yang lain, tidak hanya 3 komponen itu. Ternyata warga sekolah juga harus terlibat. Siapa yang akan menyiapkan sound systemnya, siapa yang akan membersihkan lahannya dan sebagainya. Nah, di sini kelihatan sekali nilai persatuan ini adalah penyatuan dari komponen yang ada. Sistem itu harus kuat. Kalau sistemnya tidak kuat, misalnya pembina ngotot, sudah hari ini upacara padahal tidak waktunya. Saya kepingin hari ini harus upacara, maka jelas pesertanya yang berupa siswa sudah geruntel ini itu dan sebagainya, berakibat upacara tidak berjalan dengan baik. Belum kita melihat kepada komponen yang lain yang bahkan menyiapkan sound system, yang harus membersihkan tempat dan seterusnya. Makanya di sini persatuan ini mengajarkan bahwa merasakan bahwa kita ini bagian daripada yang lainnya, sehingga kita tidak melakukan perbuatan atau kegiatan yang sewenang-wenang semau kita sendiri dalam sebuah kelompok masyarakat gitu. Yang keempat, nilai kerakyatan. Nah, kalau nilai kerakyatan ini mengarah kepada demokrasi. Makanya tadi saya katakan musyawarah mufakat. Demokrasi berarti partisipasi. Bagaimana kita berpartisipasi di bidang pemerintahan, dalam kehidupan pemerintahan, karena demokrasi itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Bukan berarti berpartisipasi di bidang pemerintahan kita langsung, tidak, karena sekarang zamannya sudah modern, maka partisipasi kita bersifat tidak langsung gitu. Kecuali dalam lingkup kecil, kalian berkumpul dengan teman kalian satu kelas, menentukan ini mumpung pandemi, bagaimana kalau kita melakukan kegiatan sosial dan ngobrol secara online dan seterusnya. Nah, itu bisa dilakukan, tapi secara langsung ngobrol dengan teman-teman. Oke deh, nanti yang berangkat juga ternyata tidak semuanya, karena dibatasi, masih tetap mengarah kepada perwakilan, karena di sini kerakyatan. Nah, yang terakhir adalah nilai keadilan. Nilai keadilan ini menegaskan hak-hak yang harus diterima. Hak apa saja yang dimiliki oleh individu, hak apa saja yang dimiliki oleh warga negara. Ditegaskan semuanya di dalam pasal 27 sampai 34 kalau kita melihat kepada UUD NRI tahun 1945. Ada di pasal 27 misalnya berkaitan dengan hak persamaan di muka hukum, di depan hukum, hak penghidupan yang layak, hak bela negara dan seterusnya, ada di pasal 27. Pasal 28 tentang hak asasi manusia, hak berkeluarga, hak mempertahankan kehidupan dan seterusnya. Sampai pasal 34 berkaitan dengan hak sosial, fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini nilai keadilan. Kalau nilai keadilan itu dilaksanakan dengan baik, maka sudah jelas di sana yang dikatakan kesejahteraan sosial akan terbentuk. Makanya di sini harus diterima oleh setiap warga negara. Contohnya apa? Ini pendidikan. Nah, ini adalah hak sebenarnya pendidikan itu. Sehingga kalau itu hak, maka setiap anak usia pendidikan itu berhak untuk mendapatkan pengajaran dalam pendidikan itu. Kalau ini disadari oleh lembaga-lembaga pendidikan, maka tidak ada anak usia pendidikan sampai tidak sekolah, tidak ada. Bagaimana caranya sudah harus bisa, karena itu hak. Kemudian kesempatan mengembangkan diri, ini juga hak. Kalian misalnya ikut ekstrakurikuler, itu masuk dalam pengembangan diri. Kebebasan berpendapat itu juga hak. Dan lainnya yang berkaitan dengan hak dasar manusia atau hak asasi manusia. Tapi semuanya ini tetap diatur dengan nilai instrumen. Diingat-ingat, implementasi ini semuanya harus sesuai dengan nilai dasar dan nilai instrumen. Tidak bisa dilaksanakan begitu saja tanpa melihat nilai dasar dan nilai instrumennya.
Sampai di sini dulu apa yang bisa saya sharekan kepada semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi wawasan bagi kalian untuk bertindak, berperilaku, sehingga tidak sembrono, tidak sampai melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita. Akhir kata saya ucapkan matur nuwun, selamat belajar dan selalu semangat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.